Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala an-nabiyul karim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu mahal, nikmat yang begitu berharga. Di antaranya tentu saja adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Yang dengan nikmat yang ada itu saja kita semua oleh Allah dipilih untuk menjadi orang-orang yang ringan kakinya, mengayunkan kakinya, melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, untuk berangkat ke rumah Allah ini, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Di subuh pagi hari ini kami diminta untuk mengganti penceramah yang mestinya menyampaikan pada pagi hari ini. Maka ada pepatah, dak kati rotan akar pun jadi. Jadi kalau yang akar bicara ini Pak agak getas Pak. Tidak kuat. Jadi mohon maaf kalau yang disampaikan nanti kurang tepat, kurang pas. Ala kulli hal kita semua sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang ditulis Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis yang ke-237 diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana bunyi hadisnya? Sami'tu Aliyan salawatullahi alaihi. Dikabarkan bahwa pernah mendengar Sayyidina Ali berkata, beliau memberikan kesaksian. Apa kata Sayyidina Ali? Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa perintahnya? Ayyas'ada syajaratan fayatihi minha bisyai'.
Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Nabi untuk memanjat pohon yang nanti diminta untuk mengambil sesuatu yang bisa mendatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, ngambil apa di pohon itu, Pak? Nanti ketemu di hadis yang lain, bunyi hadisnya apa? Ya jatani siwakan minal arok. Yaitu Nabi memerintahkan untuk mengambil ranting pohon arok. Jadi nama pohonnya pohon arok, diminta supaya ngambil dahannya, Pak, rantingnya. Untuk apa itu ranting? Untuk dipakai siwak. Nah, kita apa, Pak? Sikat gigi. Nah, itu perintah yang diperintahkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Jadi disuruh manjat pohon, ngambil dahan, yang dahan itu dipakai untuk buat siwak. Fanazara ashabahu ila saqi Abdillahi fadahiku min hushumihi saqaihi. Nah, sahabat ini kemudian melaksanakan tugasnya. Manjatlah dia pohon itu, Pak. Nah, sampai di atas, angin bertiup, membuat pakaian dia sedikit bergerak ke sana kemari, tersingkaplah. Tersingkaplah, sehingga terlihat betisnya, Pak. Terlihat betis ini nampak betul oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, mengundang sahabat yang ada di situ, langsung spontan tertawa terbahak-bahak. Jadi nengok yang naik ini, Pak, betisnya kejingoan, mengundang yang lain teman-temannya itu tertawa galau. Lihat kejadian ini, apa reaksi Nabi? Ma tadhakun, kata Nabi. Ngapo sih kamu ketawa-tawa? Apa yang kamu ketawain ini? Tanpa menunggu jawaban, Nabi kemudian bersabda. Apa kata Nabi? La rijlu abdillahi asqalu fil mizan min Uhud. Ketahuilah, yang kamu ketawain ini, betis uang yang kamu ketawain ini, kage berat timbangan betis dia ini, lebih berat daripada beratnya bukit Uhud. Alangkah berat tuh, Pak. Ini badan aku nih, Pak. Kalau lagi ke puskesmas, ditimbang dari ujung rambut sampai ujung kaki ini berkisar 65, 67, 68. 65, 66 sampai 68 lah berat timbangan aku ini, Pak. Nah, dalam cerita ini berat kaki dia itu lebih berat dari apa, Pak? Bukit Uhud. Nah, kebayang, Pak, berapa beratnya tuh. Aku nengok di internet, Bukit Uhud itu tingginya 1000 meter, 77. Sekilo lebih. Panjangnya 7 kilometer. Nah, kaki wong itu lebih berat daripada Bukit Uhud. Nah, berapa ribu ton tuh, Pak. Bukit Sulap ini, gue jengok di internet, tingginya, Pak, itu 700, Pak. Tidak sampai sekilo. Nah, Bukit Uhud lebih besar dari itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, inilah bunyi hadisnya. Nah, kita coba cari, kita gali apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW ini. Dalam cerita tadi, Pak, tokoh yang menjadi pembahasan itu ada seorang sahabat Nabi yang diperintahkan untuk manjat pohon, yang belakangan kaki betisnya kejinguan jadi bahan tawaan orang. Siapa namanya? Namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, macam mana uangnya, Pak? Rupanya beliau ini memang punya banyak kekurangan. Banyak sekali kekurangannya. Secara fisik, uangnya kecil, kurus, pendek. Ah, lengkap tuh, Pak. Kecil, kurus, pendek. Bahkan ada cerita di dalam yang saya baca, kalau dia tegak, itu sama tinggi dengan kita duduk. Saking kecil ya, Pak. Tegaknya dia setinggi kita duduk, Pak. Kalau di Indonesia ini sebesar siapa, Pak? Yang galak masuk TV itu.
Ucok, ucok baba tuh Pak ya. Tapi agak gemuk dia tuh Pak. Lumayan. Ada lagi tuh Pak, yang kecil kadang kalau lagi pentas digendong oleh kawannya tuh. Siapa tuh? Daus mini tuh Pak. Nah, Daus mini nah, kurang lebih sama itu Pak. Lah kecil, kurus, pendek. Nah ini sahabat Nabi dikisahkan kurang lebih fisiknya seperti itu. Kekurangan yang lain apa? Status sosialnya. Beliau ini orang yang miskin, rakyat jelata, kesehariannya menjadi penggembala kambing. Jadi benar-benar punya keterbatasan. Tapi dengan keislaman dia, membuat dia menjadi salah satu sahabat yang sangat banyak ilmunya. Disegani betul dari sisi keilmuannya. Dan beliau termasuk orang yang sangat dimuliakan di kalangan sahabat. Hampir di seluruh peperangan ikut bersama hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita mengenal sedikit tentang sosok yang bernama sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang kita baca tadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, keharusan bagi kita untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahyu mungkar. Ngajak kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Dalam kisah tadi, Rasulullah SAW dengan sigap langsung mengoreksi, menegur, mengingatkan sahabat-sahabat Nabi yang terlanjur berbuat salah dalam pandangan Rasulullah SAW. Mereka para sahabat Nabi tadi dipandang salah oleh Nabi karena menertawakan sahabatnya yang satu tadi. Menertawakan apa? Menertawakan kekurangan yang ada pada orang lain. Kekurangan hal ini dalam hal ini adalah kekurangan fisiknya. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Kita menertawakan orang lain, mengejek-ngejek orang lain karena ada kekurangan fisik pada orang lain itu. Kalau bahasa sekarang itu apa Pak? Membuli Pak ya. Barangkali kita mungkin tidak. Nah ini jadi pelajaran kita punya anak-anak gitu Pak. Anak-anak kita bergaul di sekolah, bergaul di lingkungan rumah. Ingatkan mereka. Tidak boleh nak kita mencemooh sahabat kita karena kekurangan fisiknya. Apa kekurangan fisik itu Pak? Banyak. Kalau dalam kasus ini, lah kurus, pendek, kecil pula. Tidak boleh dihina. Ada wong hidungnya apa Pak? Pesek. Itu bisa dihina. Bibir, sumbing. Mata, juling. Jalannya, pincang. Itu kekurangan-kekurangan fisik yang ada pada orang lain. Jangan pernah kita hina. Jangan pernah kita bully orang tersebut. Kita ini umat manusia. Disebutkan di dalam Al-Quran. Makhluk yang terbaik dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita mulia Pak. Maka ketika kita menghina fisik seseorang, maka kita sebenarnya telah menghina yang telah menciptakan itu. Siapa yang kita hina? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kisah ini Bapak Ibu, Nabi dengan konkret memberikan teladan kepada kita, jangan kita menghina orang lain. Fisik orang lain jangan kita hina. Sekalipun nampak jelas dia punya kekurangan. Dan dalam hadis Nabi tadi, Bapak Ibu, hinaan yang ditunjukkan sahabat tadi baru sekedar tertawa. Kalau menertawain saja itu dilarang dalam agama kita, maka terlebih lagi kalau kemudian disertai dengan ucapan-ucapan benada hinaan. Itu tidak boleh lagi Pak. Nertawa tidak boleh, apalagi lah sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata hinaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini pelajaran buat kita yang pertama, tugas kita untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah
kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kamu itu adalah manusia pilihan yang dihadirkan di atas muka bumi ini. Kapan kita menjadi orang yang terbaik, menjadi makhluk pilihan? Ketika kita menegakkan dua hal bersamaan. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan berusaha semaksimal mungkin mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis Nabi tadi. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi itu adalah yang bernilai di sisi Allah itu isinya, Pak. Bukan casingnya, bukan luarnya, bukan tampilannya. Yang akan dinilai oleh Allah apa? Isi kita itu, Pak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Di dalam hadis Nabi menyebutkan Allah tidak lihat tampilan kita, yang Allah lihat cak mana hati kita. Maka dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, ketahuilah siapapun kita yang dinilai oleh Allah bukan tampilan kita. Sejatinya Bapak Ibu, kita ini hadir ke dunia ini adalah takdir Allah. Kita tidak pernah mesan. Tidak pernah mesan, Pak. Kalau pacak mesan kita mungkin nak galau, Pak. Lahir ke dunia ini di mana, Pak? Kalau pacak depan Ka'bah lahirnya, Pak. Keturunannya nak minta pula, mungkin nak keturunan Arab gitu. Fisiknya zaman minta fisik yang belaga dari keturunan wong yang belaga putih-putih. Tapi karena takdir Allah kita tidak pernah mesan. Inilah ciptaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tugas kita berikutnya adalah menerima takdir yang diberikan ini. Lalu memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan melakukan sesuatu yang sangat diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan, Pak. Yang tampan itu lebih ikhlas ibadahnya kepada Allah daripada yang tidak tampan. Tidak ada jaminan yang cantik itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang tidak cantik. Tidak ada jaminan itu. Nah, ini menjadi peringatan buat saya dan kita semua, Pak. Ada hadis Nabi lain yang berbunyi begini, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu la ya'tir rajulul azim as-samin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat ada sosok manusia dengan tampilan yang sangat sempurna. Hadir di hari kiamat dengan tampilan yang sangat sempurna. Gagah, kuat, berotot, sempurna betul fisiknya, Pak. Lalu apa kata Nabi? La yazinu indallah janaha ba'udah. Timbangan wong ini, kata Nabi, sama sekali tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Bukan utuh satu nyamuk. Sayapnya baik. Tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Dekati nilai di hadapan Allah. Jadi yang dinilai oleh Allah kepada kita, bukan kita tuh tampilannya bagus atau tidak bagus, tapi bagaimana kita memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, hadis yang bisa kita ambil dari pelajaran ini apa? Pemberat timbangan. Nah, jadi ada pemberat timbangan kita. Jadi kaki Bapak Ibu, di akhirat berdasarkan hadis ini dipahami oleh ulama bahwa kaki tubuh kita ini akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di yaumul mizan lagi. Ditimbang kita nih, Pak. Jadi yang ditimbang itu nanti dinilai bukan soal betis kita ini ideal atau tidak ideal. Fisik kita ini kekar atau tidak kekar. Badan kita kulit putih atau tidak kulit putih. Hidung mancung atau pesek, enggak. Tapi yang akan ditimbang nanti bagaimana memanfaatkan
apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ukuran di hadapan Allah adalah apa yang kita manfaatkan dengan pemberian itu. Dari dua hadis yang sudah kita baca tadi, Pak, tercermin oleh kita bagaimana sosok orang yang kecil, fisiknya kecil, kurus, pendek, dengan segala keterbatasan sehingga yang melihatnya mengundang tertawa. Tapi nanti di hadapan Allah, timbangannya jauh lebih berat daripada beratnya Bukit Uhud tadi, Pak. Yang besarnya sudah kita sampaikan, tingginya 1 kilo, panjangnya 7 kilo. Masih kalah dengan berat timbangan kaki orang itu. Tapi di sisi lain, hadis Nabi juga menceritakan, ada orang yang penampilannya serba lengkap, fisiknya bagus, gagah dan kuat, ternyata timbangannya tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Nah, ini menunjukkan, kata ulama, menjelaskan kepada kita, sejatinya pemberian Allah yang diberikan kepada kita, fisik kita ini akan dimintai pertanggungjawabkan dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan cari tahu, Pak, apa yang menyebabkan betisnya tadi siapa, Pak? Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud sebegitu beratnya. Baru betisnya baik, Pak. Apa yang menyebabkan berat timbangannya itu? Nah, rupanya penjelasan ulama adalah berupa pahala yang dia dapatkan selama hidup di dunia. Dia punya fisik yang terbatas, iya. Tapi fisik yang terbatas itu dipakainya untuk ke rumah Allah. Ada waktu sholat dipanggil ke masjid, dia bersegera memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid. Dengan tertatih-tatih berjalan mungkin lambat, tapi semua itu digunakan untuk memenuhi panggilan Allah, datang ke rumah Allah. Dia punya keterbatasan fisik, iya. Tapi kakinya digunakan untuk tegak berlama-lama. Di malam hari dia bangun menghadap Allah, sholat tahajud. Di pagi hari digunakannya untuk menghadap Allah lagi, sholat duha dan sholat sunnah yang lainnya. Dia punya kaki yang terbatas, mungkin berjalannya juga lambat dan tertatih-tatih, tidak seperti kita yang jalannya sempurna. Tapi kakinya yang terbatas itu dipakainya untuk melangkah ke tempat-tempat yang bisa menghadirkan ilmu. Hadir di majelis taklim, hadir di majelis kajian, hadir di majelis sholawat dan lain sebagainya. Sehingga semua anggota tubuh fisiknya yang terbatas itu digunakan maksimal dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, merebut ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah bobot yang bisa membuat timbangannya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah bertahan hidup. Mudah-mudahan minimal 1 tahun ke depan. Terbukti kita hari ini dipertemukan berjumpa dengan tahun baru Hijriah. Dan hari ini sudah masuk hari kedua 2 Muharram. Maka pemberian Allah yang diberikan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ada orang yang belum sampai ke tahun ini sudah lebih dulu meninggal dunia. Maka kita yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita maksimalkan dengan menggunakan segala yang diberikan oleh Allah untuk taat kepadanya. Dan mudah-mudahan kita punya bekal yang banyak nantinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.